Nah, bagaimana sih proses kerja tunas susulan ini pada tanaman porang ya? Tunas susulan ini keluar ini bukan dari kulit Baik, umbi. Selamat sore para petani porang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Margunawirawan. Di video kali ini saya akan membahas masih seputaran tentang tanaman porang. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah apa sih fungsi dari tunas susulan yang tumbuh pada tanaman porang? Karena sudah mulai tunas susulan bermunculan pada tanaman porang di lahan saya. Nah, jadi di sini kita akan bahas apa sih manfaat dari tunas susulan ini pada tanaman porang. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa support terus channel Margunawirawan agar bisa berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat seputaran pertanian dan perkebunan. Yuk kita lanjut ke videonya, let's go. Nah, kali ini kita akan melihat dulu tanaman porang saya. Ini ada juga yang masih belum keluar tunas susulan ya, karena rata-rata tumbuhnya itu di bulan 12 ya teman-teman ya. Dan yang ditanam di bulan 11 tumbuhnya bulan 11 itu sudah mengeluarkan tunas susulan ya. Ada juga yang masih belum mengeluarkan tunas susulan ya. Nah, ini rata-rata dari umbi ya teman-teman ya, umbi dan dari katak ya. Ada juga yang belum mengeluarkan tunas susulan ya. Nah, ini yang dari katak ya, yang dari katak. Ini juga yang dari katak. Ini yang dari umbi ya teman-teman ya, yang dari umbi sudah memunculkan tunas baru. Ini masih belum ya, dan ini juga masih pendek. Nah, yang ini dari katak ya teman-teman ya, ini dari katak 30 up ya. Ini pertumbuhannya cukup subur ya, karena tunas susulannya itu lebih gede ya, lebih gede. Ini rata-rata sudah mengeluarkan tunas susulan ya. Yang ini sudah besar juga, ada yang masih pendek ya. Ini yang pendek-pendek. Nah, dan yang ini sudah tinggi ya tunas susulannya. Ini lebih besar ya dari tunas pertama ya teman-teman ya. Ini dari katak 30 up ya, dari katak 30 up. Nanti kita akan bongkar seberapa sih umbinya kalau sudah dorman maksimal ya teman-teman ya, biar kita tahu. Nah, untuk saat ini bagaimana sih proses pembentukan tunas baru ini dan apa sih manfaatnya tunas baru ini atau tunas susulan pada tanaman porang? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, bagaimana sih proses kerja tunas susulan ini pada tanaman porang ya? Tunas susulan ini keluar ini bukan dari kulit umbi ya, bukan dari kulit umbi yang pertama ya teman-teman ya. Ini adalah keluar dari mata tunas umbi baru ya, mata tunas umbi baru. Kemudian dia tuh pecah pada tunas pertama ya, pada batang ini ya. Dia tuh pecah pada batang yang pertama ya. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Dia tuh pecahnya dari batang yang pertama ya, kemudian keluar dari sini. Nah, dan fungsi dari tunas susulan ini adalah membantu untuk bertahan hidup porang sampai dengan dorman maksimal ya. Berarti kalau dorman pertama yang ini ya teman-teman ya, kemudian dorman kedua tunas susulan yang kedua, dan juga dorman ketiga dengan tunas susulan yang ketiga. Nah, fungsinya ini proses untuk pembesaran umbi ya, membantu untuk proses pembesaran umbi. Maka kalau tunas susulan ini munculnya lebih besar, itu umbi juga akan ikut membesar ya teman-teman ya, ikut membesar. Lain halnya dengan porang yang kita tanam di tempat teduh di bawah naungan ya, sama sekali tidak ada pencahayaan. Meskipun batangnya kecil, itu sulit ya, sulit untuk mengeluarkan tunas susulan.
makanya umbi itu lambat untuk berkembang ya, lambat untuk berkembang. Kalau kita tanam di semi naungan, tanpa naungan itu rata-rata sudah bisa mengeluarkan tunas susulan ya, tunas susulan pada tanaman porang ini ya teman-teman ya. Baik, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman petani porang dimanapun berada. Jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.